Ketika kita berhasil, orang itu datang pertama kali. Kadang-kadang kalau dalam hati tersirat sebuah konsep lagu, itu akan pasti kejadian. Dulu saya nyiptain lagu, tidak berpikir lagu itu akan laku dan dibeli sama orang. Tapi saya berpikir membuat sebuah lagu itu adalah berkarya. Halo, balik lagi bareng gue Diva Chandra. Kali ini gue kedatangan tamu istimewa, yaitu ada Kang Sule. Aku dong yang kedatangan. Aku dong. Oh iya bener Kang Sule. Enggak. Oh iya bener. Kalau di konten, aku yang mendatangi. Oke. Tapi hari ini aku main ke Tambun. Sekarang ada Om Sule aja deh, aku manggilnya kayak dari dulu. Bebas. Aku manggil Om Sule. Bebas. Ada Om Sule di sini. Om, gimana kabarnya Om? Kabar sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti biasanya. YouTube lancar sekarang Om? Ya dilancarkan aja lah. Ya amin ya Allah. Sekarang tapi emang lagi sibuk-sibuknya Om ya? YouTube Ya kayak gitu ya? begitulah. Namanya juga hidup. Iya usaha ya Om. Iya. Keren sih, tapi kayak ada terus gitu kontennya, keren-keren lagi kontennya. Aku langsung tanya-tanya aja kali ya Om. Boleh. Kan jadi setiap orang tuh punya pernah berada di fase terendahnya gitu, titik terendahnya mereka. Pernah ngerasa down, terus ngerasa hancur, kayak aku nih mau mencapai sesuatu tapi ternyata gagal, terus akhirnya down lagi. Kang Sule pernah ada gak sih di Aku tuh titik anti terendah? mainstream ya. Jadi kalau orang-orang pasti ditanyain titik terendahnya apa sih, ya, pertanyaan yang banyak ditanyakan. Tapi mungkin kalau bagi aku, kalau misalkan menceritakan kembali tentang hal itu, banyak yang perih. Tapi kenapa kita harus merasakan sesuatu hal yang sakit gitu lah. Jadi itu mah dilewatin aja gitu. Wih, keren. Dilewatin aja. Kalau banyak pasti banyak, namanya juga manusia Iya Pak. sih. Iya kan? Setiap orang ada. Iya, turun naik. Hidup itu kayak resleting lah. Ya, tutup buka turun naik kan. Bener. Bener gak? Bener. Jadi sebagai manusia tuh harus kalau orang yang mensyukuri ketika kita berada di titik yang di atas, itu kita jangan terlalu larut dalam kesulitan zaman dulu. Oh, gue tuh dulu gini ya. Oh, gue tuh dulu gini ya. Kayak contoh lah, misalkan dulu gue pernah pinjam uang sama seseorang. Dia punya uang, tapi aku pinjam, dia nggak ngasih. Nah, aku butuh banget. Sakit nggak? Sakit. Nah, kalau kita mengingat hal itu, pasti ketika ada orang itu datang, kita akan ngasih pinjam nggak? Dalam lubuk hati sebenarnya pengen, cuma Nggak mungkin. ya Nggak mungkin. Orang kalau sudah sakit, apalagi di posisi yang anjir, gue tuh butuh banget gitu. Nah, kalau gue prinsipnya begini, gue lupakan semua itu. Gitu. Jadi supaya nanti ketika orang itu datang, yang pertama kali dipinjemin itu orang yang pernah dia sakit hatiin. Makanya kita pasti akan memberi kalau kita lupa dengan semuanya. iya sih bener. Iya bener Gitu. banget ya. Banyak yang kayak begitu. Dan Tuhan itu menguji manusia itu seperti itu, Dipa. Ketika dulu perjalanan sesulit apapun dengan orang ini, saya pernah disakit hatiin, dengan ini pernah banyak banget. Dan ketika kita berhasil, orang itu datang pertama kali. bener. Nah, itulah ujian yang paling berat untuk manusia. Nanti kamu akan merasakan hal itu. Waduh. Iya, bener. Emang Coba. gak akan habis ya Om orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya. Ya itulah, Hilang dan pergi, Tuhan datang dan itu pergi. memberikan rezeki, tidak hanya memberikan rezeki. Kalau rezeki mah ya dari kita lahir juga udah rezeki Iya, banget bener ya kan. banget. Kita Bener, punya bener. otak, punya mata, semuanya kita sempurna, itu udah luar biasa gitu. Tapi kalau ukurannya uang, ya akan seperti itu. Artinya orang itu pasti mengalami hal dulu pernah sulit. Terus kadang ada orang begini, dia tanya, wah gue mah nggak enak tuh, dia enak aja pinjem sama gue, giliran dulu gue lagi susah lu nggak minjemin. Nah gitu kan. Keingetan. Nah itu makanya gue tuh nggak pernah mengingat-ingat masa sulit Waduh, keren. dulu Keren gitu. Iya itu keren banget sih Kang. Terus misalnya nih Akang kayak, tapi pasti ada kan kayak keinget nih orang nih, aduh ketemu lagi nih gue sama orang ini. Terus apa sih Akang lakuin untuk hindarin hal itu gitu? Ya makanya aku lupakan semuanya supaya aku tuh ya biasa ketemu dengan dia, biasa, tidak ada masalah apapun dan tidak ada sesuatu hal yang jelek nyangkut di dalam hati. Karena yang paling bahaya itu adalah penyakit hati. Bener sih. Gitu. Ya misalkan Dipa sakit hati misalkannya sama Om Sule. Dipa bisa aja, Dipa maaf ya, aku ini pernah nyakitin hati kamu. Nggak apa-apa Om gitu kan. Dalam hati senyum, nggak apa-apa Om gitu. Aku kan nggak tahu ketika kamu pulang, anjrit lu enak aja lu minta maaf gitu kan. Makanya yang paling penting membenahi itu adalah bukan dari sisi luarnya tapi dari dalam. Bener. Bagaimana caranya kita menerima. Contoh gini,
orang yang sudah mengkhianati kita, kalau jauh dari kita, berarti kita tidak memaafkan mereka. Gitu. Tapi kalau orang yang sudah mengkhianati gua, sakit hati, tapi mereka masih ada di seputaran rumah gua, berarti gua sudah bisa menerima dan memaafkan mereka. Bener Itu. banget. Sama kayak misalnya kita dapat omongan jelek dari orang, itu ya tergantung respons kita mau kayak gimana. Iya. Bener Banyak orang-orang yang mengkhianati, tapi aku masih bersama dengan mereka. Aku masih menerima dengan mereka. Dan itu sesuatu hal yang paling sulit, Diva. Iya sih. Gitu. Aku juga manusiawi, bukan orang suci gitu loh. Tapi banyak pertimbangan. Bagaimana kita dulu, setidaknya ketika orang itu menyakitkan hati satu kali, yang aku ingatkan adalah kebaikan dia. Ternyata dia pernah begini, dia pernah begini. Yang akhirnya rasa sakit hati itu hilang karena ternyata lebih banyak baiknya dibanding dia jeleknya gitu. Bener banget. Kalau kita mandang jelek sama siapapun mah itu penyakit hati. Iya. Iya benar sih. Pasti akan jelek sampai kapanpun gitu. Wah, keren banget sih ini. Tapi yang bener ya, kadang juga kita terlalu terlena sama kesalahan orang lain gitu. Misalnya orang lain bikin salah, kita ngomongin. Orang lain bikin ini, bikin itu, kita ladenin. Padahal mah ya udah biarin aja ngalir, toh juga semua yang salah juga akan menjadi pelajaran bagi kita. Iya, karena ada benar, ada salah. Iya, jadi ketika melakukan kesalahan itu sesuatu hal yang wajar. Tapi ada baiknya ketika manusia itu yang ada di pikiran dan hatinya itu adalah bukan kebenaran, tapi kesalahan. Itu keren kan? Keren banget. Iya. Aduh, jadi sebentar lagi aku mau ceramah. Waduh, ceramah di mana nih? Sama-sama kita belajar. Karena belajar itu di Pak gini. Kayak aku sama Iki sama Putri dan yang lain-lain, dia tuh lebih bawah umurnya, dia lebih dulu hidup aku, lebih dulu lahir aku, dia dilahirkan dari hasil aku. Tapi aku nggak melihat dia anak-anak. Tapi banyak ilmu yang bisa kita ambil juga. Nggak semua manusia itu dewasa, remaja, alay dan yang lain-lain sama enggak. Gitu. Tapi kisah-kisah Akang yang tadi tuh yang melupakan semua orang-orang yang pernah menyakiti Akang, pernah dijadiin lagu nggak sih Kang kayak gitu? Ada sih beberapa. Jadi gue mah gini ya, kadang-kadang kalau dalam hati tersirat sebuah konsep lagu, itu akan pasti kejadian. Wah. Itu pasti kejadian. Aku sih males yang ngomonginnya. Aku nggak mau. Oke deh. Nggak mau diomongin lagi lah. Itu hal udah terkubur lah gitu kan. Siap. Jadi menciptakan lagu 2017, kejadian 2018, 1 tahun. Oh, jadi menciptakan lagu 2016, kejadian 2018 itu. Makanya untuk saat ini tuh aku bikin lagu yang kita bikin ceria gitu ya. Walaupun ini konsumsi bagus nih orang yang buat galau-galau, karena semua yang aku ciptakan itu semuanya ada dalam kehidupan aku. Gitu. Sedih sih sebetulnya. Jadi aku males jadi nyiptain lagu-lagu yang ya macam-macam lah. Banyak lah di YouTube saya ya. Judul-judulnya kayak Mi Dua Cinta, Lang Layangan, terus Tak Setia, Cinta Suci, wah macam-macam. Santuikan aja. Gitu. Nah, akhirnya bikinlah santuikan aja biar kita tuh santuy. Iya, biar gitu. happy terus. Oke Kang, mungkin udah dulu kali ya. Aku mau kasih ini nih, Kang Sule. Ada pesan-pesan gak sih buat yang lagi nonton, mungkin yang lagi ngerasain hal yang sama kayak Kang Sule? Kalau pesan enggak ya, karena kalau pesan tuh kita ke warteg atau ke tukang bakso tuh pesan. Apa ya? Jalanin aja lah hidup mah gitu ya. Kita jangan merasa lemah, kita jangan merasa putus asa. Kebanyakan orang tuh putus asa, belum apa-apa. Karena yang dia pikirkan itu adalah keberhasilan, bukan kegagalan. Tapi orang yang bagus dan akan sukses nantinya, yang mereka pikirkan itu adalah nanti kita pasti akan gagal. Iya. Nah, ketika kita menerima kegagalan itu, kita akan santai karena kita udah pasti menerima kegagalan. Tapi kalau pasti kita akan sukses, terus gagal, sakit hati. Ya kan? Ekspektasinya Jadi ibaratnya kalau kayak bisnis sama, seniman juga kalau kayak bisnis, kita mengeluarkan sebuah modal. Itu pasti akan ada ruginya, gitu kan? Pasti. Itu. Jadi dalam perjalanan hidup juga pasti kita akan rugi, kita pasti akan gagal dan kita harus menerima. Makanya kita akan merasakan dan menikmati proses itu. Bener. Gitu. Jangan jadi kalau misalkan melihat orang, jangan melihat misalkan orang yang punya rumah gede, mobil banyak, jangan itu yang dia lihat, enak ya gitu, jangan. Tapi tanyakanlah proses mendapatkan itu seperti apa. Saya bisa seperti ini tidak 3 tahun, 2 tahun, 20 tahun. Bagaimana? Mungkin anak muda zaman sekarang, 20 tahun. Mendingan aku main sama mama aja. Kerja keras pastinya, belajar terus. Itu, semangat, kerja keras. Bener. Jangan males ya kan? Itu yang aku senang lihat sekarang Diva tuh tengah malam live.
Ya daripada nggak bisa tidur, live gitu, bersengkrama dengan netizen, nyanyi lagu, sambil ngapalin lagu dan lain-lain. Itu bagus. Oh iya, kan Sule pernah masuk live aku ya. Pernah aku. Bagus kayak seperti itu. Jadi ya udah, biarin aja. Harus mempunyai konsep, biarkanlah nanti uang yang ngejar-ngejar kita. Kita jangan terlalu dikejar-kejar oleh uang, karena kita kalau terlalu mengejar dunia akan celaka namanya. Udah banyak contoh yang mengejar-ngejar dunia. Iya. Celaka akhirnya. Udah, biarkanlah dunia yang mengejar kita. Waduh, keren banget sih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kang Sule juga makasih banyak Kang udah mau thank you Dipa. tanya-tanya. Sukses juga buat Dipa ya. Amin, Yang ya rajin Allah. bikin konten. Siap, pasti. Ya, rajin bikin lagu. Amin. Rajin Wah, aja dulu. Ini ada satu pesan ya. Oke. Dulu saya nyiptain lagu, tidak berpikir lagu itu akan laku dan dibeli sama orang. Tapi saya berpikir membuat sebuah lagu itu adalah berkarya. Contoh satu, lagu Mimin I Love You, Serang Heo, Smile You Don't Cry. Dan semuanya dibeli oleh produser dengan harga yang mahal. Karena dulu aku tidak mengharapkan itu. Iya. Wow, bikin lagu Berkarya aja simpen, terus. bikin lagu simpen, dinyanyiin di salah satu program, tiba-tiba ada telepon, Kang Sule itu lagu siapa? Lagu saya Pak. Oh bisa nggak di ini duet sama orang Korea kan itu sesuatu hal yang. Jadi intinya awal itu jangan berpikir bahwa kita membuat sebuah lagu itu ini pasti laku, ini harus menjadi sebuah pendapatan yang bagus. Jangan, bikin aja. Siap. Aduh, hatur nuhun Kang, jangan ya. Oke, pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus juga mampir ke YouTube-nya Kang Sule. Mantap. YouTube-nya apa nih Kang? Mah? Oh ya, YouTube saya Sule Channel. Sule Ya, Channel, dan jangan juga lupa. Sule Family. Oke. Ya, ada juga nanti Sule Entertain. Bentar lagi ya. Isinya Tunggu. apa aja Kang? Hah? Yang Sule Entertain. Oh itu khusus entertain. Waduh, keren. Acara-acara TV semua ada di situ. Ya. Oke, siap. Atur Itu nuhun ucapan semuanya. adalah doa. Oh iya, amin ya Allah. Atur nuhun semuanya, bye.